pasti finari dalam neraka. Dan dolalah pasti neraka. Wa ala alihi, hadis ini hadis sangat populer. Ini adalah pengambilan dari hadis Nabi. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad. Ini adalah pernyataan Nabi Muhammad bahwa pang benar-benar ngomong nyata kitabnya Allah. Nomor 2, hadisnya Nabi. Nomor 3 adalah omongan para sahabat Nabi. Wa khairul huda Muhammad. Petunjuk yang baik-baik adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri, dan yang paling jelek muhdatsat, hal-hal baru yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad. Dan itu semuanya disebut bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu finnar. Wa ala alihi, lan tetap mengatasi keluarga Nabi, wa ashabihi, lan sahabat Nabi, wa ajma'ihi, lan biro-biro pengikuti Nabi, termasuk kita. Sholatan kelawan rahmat ta'zim wa salaman lan keselamatan daimain kang langgeng karunianu langgeng duanana. Sholawat dan salaman langgeng mutalazimain kang tinetepan karunia saling saling tidak bisa dipisahkan antara sholawat dan salam. Makhtalafal lailu, selagi bergonta-ganti apa alail malam wa nahar lan awan, selama malam dan siang berganti, artinya selama masih ada di alam dunia. Ini khutbah atau pendahuluan dari yang mencetak kitab ini. Ya, beliau Mbah Hasyim Asy'ari mengarang kitab, tapi simpan. Kemudian setelah beliau meninggal, oleh cucunya ini kitab ini dicetak. Nah, ini mukadimah. Wa ba'du, dan setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat salam ala man dzikir. Setelah baca bismillah, alhamdulillah, baca sholawat, bahada kitabun jalil, bahada menggautawi ini kitab, ibu kitab jalil kang agung. Ini kitab adalah kitab yang agung, yahtawi, yang memuat. Ini kitab berisi ala maqasidah, mengatasi beberapa tujuan, beberapa maksud, mufidatin, yang bermanfaat, yang berfaedah, wa mabahitha, dan bila-bila pembahasan, adidatan, mufidatan, adidatan kang banyak, ada pembahasan-pembahasan yang banyak, tujuan-tujuan yang berfaedah, tanfa'u kang memberi manfaat, wa maqasid al-muslimin, umum Islam kabeh, al-muhtajina kang butuh kabeh, ila tahqiqil aqaidid diniyah, maring mbuktiaken akidah agama. Akidah agama itu ketika masuk dalam jiwa kita, proses masuknya akidah dalam jiwa kita tidak tahu. Kita tahu-tahu jadi orang Islam, kita tahu-tahu jadi orang yang beriman. Itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Itu adalah fadlun min fadlillah, kemurahan, pemberian gratis, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati kita itu tidak bisa sembarang masuk kalau tidak dikasih masuk oleh Gusti Allah. Manusia tidak bisa mengisi hati orang lain, tidak bisa. Seperti kita ngaji begini, ini kan ngisi hati. Ya kalau hatinya buka, kalau hatinya tutup, ya nggak masuk. Jadi yang memasukkan ilmu, memasukkan nur, cahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita semua itu dilahirkan oleh Allah, langsung dikasih nur, cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang sama agama Islam, senang sama Nabi, senang sama Allah. Kita punya adalah karangan orang-orang soleh, nur dari Allah turun dalam kita. Enggak terasa sih. Ini yang tidak disadari oleh kita. Bukan dari saya, bukan dari saya. Saya apa? Saya hanya ngikutin. Kita sama saya sama saja. Bareng-bareng membuka kitab ini bahwa nur dari Allah nanti turun masuk ke dalam hati kita. Ngaji. Ini kebutuhan kita.
supaya apa? Cahaya ini terang terus. Siapa tahu kita sebentar lagi mati, kan gitu ya. Jadi ketika mati pas saat alhamdulillah, alhamdulillah kalau pas mati cahaya hilang. Alhamdulillah. Wa ilal istighfar, ada yang selamat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di apa? Di neraka. Insyaallah. Jadi nanti acara cuma dua di akhirat itu, nggak ada yang ketiga. Dan ketika kita kumpul dengan orang-orang yang selamat, siapa mereka? Alladzina. Jadi siapa mereka? Hum kang mulai alladzina iku ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Firqah Najiyah, kelompok yang selamat adalah orang-orang yang disebut dengan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Ini ngambil dari surah Al-Sab'ah ala 72 firqah. Ala wahidatin wa sab'ina firqah. Yahudi pecah, kata Nabi, menjadi 71 golongan. Wa tarqat ummati, dan umatku juga pecah ala 72 firqah, menjadi 72 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa ya Rasulullah yang satu itu? Yaitu mereka-mereka hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Ini yang disebut mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu nanti bahas ahli jamaah. Radda yang menjawab fihi, dan tidak yang dalam kitab, di dalam kitab ini siapa mu'allifuhu, pengarang kitab ini, ala dhalalatil mubtadi'in, atas kesesatan orang-orang ahli bid'ah al-kadhibin, yang pembohong-pembohong. Mereka suka bikin kebohongan-kebohongan padahal mereka menghancurkan agama. Mereka berlagak baik, berjuang Islam, membela Islam, padahal mereka membelokkan umat Islam dari arah yang benar. Itu pekerjaan orang-orang seperti ini sejak zaman Nabi sudah ada. Sekarang tambah ramai. Ya. Jadi zaman Nabi guys, ayo tambah ramai. Jadi nggak aneh kalau sekarang ada orang yang suka bikin bohong-bohong, kayak sayang sama umat Islam, ahli umat Islam, padahal mah tipe pertama mencintai orang Islam, itu biasa. Di tataran pemikiran, filosofi maupun di tataran fisik, terutama yang paling gawat itu dalam tataran pemikiran. Orang-orang Yahudi, orang-orang non Muslim itu mereka setiap hari mengerahkan otaknya untuk bagaimana caranya bisa mengalahkan umat Islam. Mereka berpendapat, ada seorang doktor, seorang ahli peneliti Indonesia yang telah menjajah Indonesia, mengatakan bahwa umat Islam itu dikalahkan pakai senjata nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Sebab apa? Sebab umat Islam itu selalu mati perang. Karena kalau mati dalam perang dapat surga. Jadi ini nggak tanggung-tanggung. Oleh karena itu jangan dilawan pakai perang. Akhirnya mereka merubah cara memperjuangkan ide mereka untuk menghancurkan Islam dengan cara merubah cara berpikir. Cara berpikir umat Islam mereka ubah sedemikian rupa sehingga yang bekerja untuk melemahkan Islam sendiri itu adalah orang-orang Islam yang sudah diracuni pikirannya, diracuni cara berpikirnya, dan mereka justru yang melemahkan umat Islam. Dan sekarang ada, yaitu orang-orang kalangan liberalis. Orang liberal itu berpikir bahwa manusia itu bebas. Ketika manusia diikat dengan agama, itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Padahal mereka tidak sadar mengatakan begitu itu yang melanggar hak asasi manusia itu siapa? Kalau yang ikat itu Tuhan, kalau yang ikat itu Allah. Hati kita diikat oleh Allah, diikat oleh Rasulullah.
Apakah bisa disebut melanggar hak asasi manusia? Itu kan hak asasi Tuhan. Hak asasi Tuhan itu tidak boleh, tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti kita hidup juga dihidupkan Tuhan, mati juga dimatikan oleh Tuhan. Itu tidak bisa disebutkan melanggar hak asasi manusia. Itu hak asasi Tuhan. Dari cara berpikir tentang HAM itu hak asasi apa? Manusia itu mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran ini dengan cara liberal untuk mengenali Umat Islam diajari supaya apa? Supaya mereka menganggap agama itu sama. Islam juga agama, Kristen juga agama, mereka juga beriman, nanti masuk surga bareng-bareng. Jadi apa artinya kita beda-beda agama? Udah bareng-bareng aja, bareng-bareng Natalan bareng biar padahal itu menyimpan masalah. Agama tidak mungkin bisa disatukan. Yang satu wudu, yang satu nggak wudu, maka yang satu sholat, yang satu nyanyi, masa kumpul itu mah. Umpama orang sholat kalau dulu bawa ini jeng, enggak dulu. Pemikiran-pemikiran ini sangat masif sekali. Dirasa sangat masif, dan ini yang menggembor-gembor itu adalah orang-orang Islam sendiri. Dan punten-punten maaf di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri banyak gus-gus putar-putar kiai yang sudah pada kuliah di luar negeri itu membawa pemikiran-pemikiran seperti ini. Kita NU yang dibawa-bawa ini pegang kuat pengajaran orang-orang salaf. Mereka bilang kita begini itu sudah tidak menyelesaikan masalah saja. Jadi akhirnya yang ngaji di pondok dikendorin, jangan ngaji. Yang membahas ilmu agama dikendorin. Yang cinta Rasulullah dikendorin. Rasulullah itu orang Arab itu penjajah dan sebagainya. Ya Allah, ini pemikiran yang demikian ini kan secara tidak langsung kita digerogoti. Nah, ini ketika kita senang sama pemikiran mereka, ya udah lepas iman kita. Jangan disangka ya, walaupun mereka bergelar Gus atau bergelar kiai haji atau doktor profesor tentang hukum Islam, tapi ketika hatinya sudah lepas cahaya padam, jadi memandang bahwa Islam itu sebagai hal yang penghalang kemajuan. Mereka memandangkan kemajuan berpikir, padahal tujuannya adalah supaya umat Islam meninggalkan akarnya, tercerabut dari akarnya, pindah posisi mengikuti pemikiran mereka sehingga meninggalkan agama yang kita cintai ini. Na'udzubillah. Wasaraha dan menjelaskan Syekh Alif pengarang menjelaskan di dalam kitabnya Syubhatul Mulhidin dari kemuliaan. Umat Islam dengan kitab ini mulia. Wa karamatan lan kemuliaan. Walahum man ikutatul muslimin fi dalam kitab najatun dari selamat wa salamatun dan selamat. Di dalam kitab inilah Anda akan selamat. Karena di sini dibahas pegangan yang paling baik itu bagaimana. Kok bisa begitu? Irtibat hakkoh. Karena mu'alif irtibat hakkoh teman-teman muslim fihi ing dalam hadal kitab sopon alifuhu mu'alif hadal kitab. Pengarang kitab ini membuktikan dalam kitab ini al-aqaidah sahihah terhadap akidah-akidah yang sahihah yang benar. Akidah-akidah yang benar la tariqah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan tariqahnya jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tinggal di dino iku asyad wa ma'syarul muslimin utawi akeh wong Islam kabeh al yauma ing dalem dino iku asyad luwih banget apane hajatan tubuhe ila dalika maring mengkono-kono mafi hadal kitab. Umat Islam hari ini sangat membutuhkan keterangan-keterangan seperti ini. Kata Gus Muhammad bin Salih wa qad ikhtalafa fihim al-afadil bil aradil. Karena apa? Qad ikhtalafa telah bercampur. Kata-kata campur itu artinya sudah tidak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti contoh
air di pasien kopi diudek, terus terbiasa membedakan mana kopi mana China, itu namanya campur, itu ikhtilat namanya. Sudah campur fihim di dalam muslimin sosok al-afadil, orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang pintar, bil aradil, dengan orang-orang yang hina, yaitu orang-orang bodoh. Jadi orang pintar ngomongnya sudah kayak orang bodoh ngomongnya kayak orang pintar. Coba lihat di media sosial, anak-anak pinggir jalan itu bisa men-share hadis Nabi, men-share ceramah, seakan dia ini sudah beli nasihat, karena tinggal ambil. Orang pintar kayak orang bodoh. Gimana? Orang pintar itu, kata Habibmu, kata satu almarhum, dulu mengatakan ketika suatu saat beliau ini mengantarkan cucunya, putranya mondok di satu pondok pesantren. Beliau bilang kepada pengasuhnya, Kiai doakan anak saya ini mudah-mudahan pintar dan bodohnya hilang. Bisa apa? Pintar dan bodohnya hilang. Kata kiainya, Beb, kan kalau pintar dan bodohnya kan hilang. Kata Habib, enggak. Sekarang itu banyak orang pintar bodohnya nggak hilang-hilang. Kok bisa? Ya iya. Mereka itu pintar, gelarnya doktor, profesor, kiai haji, dan macam-macam gelarnya. Apal kitab ini, apal kitab, tapi perilakunya kayak orang bodoh. Itu berarti pintar tapi bodohnya tak hilang-hilang, nempel terus di endong-endong. Makanya namanya di sini disebut ikhtilaf fihim al-afadil bil aradil. Jadi susah membedakan jalan pintar dan jalan bodoh. Perilaku sawana. Coba dilihat dalam media sosial, yang suka mengumbar omong, yang suka mengumbar celotehan, pasokan yang anjing babi yang begitu itu biasa orang-orang pintar juga. Apalagi kalau sudah di dunia politik, kalau tambah ngeri. Walta dasar dan campur alaihi mengatasi muslimin, hakku kebenaran bil batil dengan kesalahan. Di masyarakat sudah campur antara mana yang benar, mana yang salah, gak jelas. Ini karena apa? Karena perilaku orang-orang pintar yang benar. Makanya kalau punya anak jangan diupayakan hanya jadi orang pintar doang. Harus pintar dan benar. Kalau hanya pintar tapi tidak benar, itu neraka akan jeruk. Kan gitu ya. Makanya kata dalam hadis Nabi, "Mayyilillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydan." Itu kebanyakan orang baca cuma sepotong. Barang siapa dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, artinya ciri-ciri orang baik potongan surga itu adalah orang yang yufaqihu fid din, yang dikasih pemahaman agama oleh Allah, baca Quran, paham isinya, wa yulhimhu rusydan, dan dikasih ilham oleh Allah untuk berbuat benar. Jadi kalau baru pintar itu belum tanda-tanda surga, kalau belum benar. Ya. Makanya kita ini kalau ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan, yang dikerjakan. Ketika kita tahu aturannya haram, ya jangan dilanggar. Ketika kita tahu ini wajib, harus kita lakukan. Ketika ini menyakiti orang lain, jangan dilakukan. Ketika ini menjadi jalan menuju neraka, kita hindari. Itu namanya orang yang pintar dan benar. Jadi sekarang kalau cari orang pintar banyak sekali yang bergelar tumpuk 2, 5, masya Allah. Tapi yang benar makin jarang. Terbukti ketika ada kesempatan. Ya. Memang ketika belum dapat kesempatan ngomongnya indah. Pelatus korupsi, bukan gitu ini. Kita babat syarat-syarat bekas. Tapi giliran dia punya kesempatan, ada kesempatan, salah. Hehe, asal kamu ini ulah. Itulah fenomena yang demikian itu sebagai pelajaran bagi kita, benar-benar Pak Kapolsek, pejabat-pejabat atau orang biasa. Kesempatan korupsi ini terbuka oleh untuk siapa saja.
Kita jadi rakyat juga ada sama-sama korupsi. Wah, luar biasa ketika kita jadi kuli, korupsi waktu. Ketika jadi pedagang, korupsi kiloan. Ketika kita jadi mubalik, korupsi jam. Jadi jam berapa datang ke sini jam 9 itu korupsi ya. Ya Allah. Nanti ditanyakan sama malaikat itu. Makanya saya sebelumnya saya sudah janji sama Kang Odi, saya nggak bisa di tempat karena mau menghadiri acara akad sama Pak Naik kan gitu. Jadi biar saya nggak korupsi. Makanya kalau MBC ranting-ranting janji mau hadir, kalau nggak ada korupsi namanya. Jadi jangan sampai terjadi ketidakbenaran. Kita harus pinter, juga harus benar. Jadi yufaqihu fiddin, yang satu pinter, yang kedua wayul himbu rusda. Itu ciri orang ahli surga, pinter dan benar. Wa tasaddara, dan maju ke lil fatwa, maring fatwa hukum. Dia maju menyodorkan diri siap menjadi orang yang berfatwa hukum. Siapa? Kullu jahilin, bisa-bisa mengungkap bodoh. Orang bodoh udah berani berfatwa hukum, luar biasa ya. Ke ibu-ibu pula pertanyaan apa saja pasti dijawab, tidak ada yang tidak dijawab. Saya punya masalahnya, langsung teng. Itu menurut saya. Apa agama itu menurut mana? Jadi yang namanya fatwa itu disihir oleh Nabi, ajrukum ala fatwa ajrukum ala nar ya. Pang berani-beraninya maranjir karena fatwa hukum itu berarti jalmi pangwani-waninya kami neraka. Sebab apa? Risiko sangat lebih tinggi dibanding benar. Kalau benar sih penting dilihat salah. Jadi kita paling takut justru ngaji begini itu enaknya mendengarkan daripada yang memberi ngaji. Makanya saya nggak lihat memberi ngaji di sini. Saya juga ikut ngaji. Jadi biar saya jadi tuntut oleh Allah. Mana juga ngomong, mana buktinya? Nanti kan saya nggak ditanya begitu. Oh mana yang ngajinya juga mohon gusti. Jadi kalau bisa ngelakuin pakai tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Mimman setengah saking wong yang usul kang terbatas apa idrakuhu pemahaman iman anfah fi kitabillah ta'ala saking memahami kitab Allah ta'ala, memahami kitabnya Allah ta'ala dengan terjemahan dari kantor Kementerian Agama sudah berani fatwa mengambil dasar dari Quran padahal memahaminya dari lewat terjemah. Bahasa Arab itu luar biasa dalamnya. Dan bisa hanya dipahami dengan terjemah itu baru baru pemanasan. Jangan diyakini bahwa Quran itu persis yang ada dalam terjemah. Tidak benar itu. Terjemah itu adalah pemikiran penerjemah terhadap ayat itu. Jadi kita disodori pemikiran dia. Makanya kalau belajar Quran jangan dari penerjemah. Gitu. Jadi mana kan? Ya kita kaji di pondok pesantren, kita pahami benar-benar ini kalimat apa, kalimat isim faedahnya begini, kalimat punya faedahnya begini, ini ada majas, ada balaghah, ada materi dan lain sebagainya, sehingga memahami Al-Quran itu tidak padu seayat-ayat terjemahan. Tapi ya lumayan. Dari masa terjemah sudah lumayan, tapi jangan diyakini bahwa Quran itu adalah terjemah itu salah. Quran bukan terjemah. Syekh Syari rahimahullah taala iku min akabir ulama Indonesia setengah dari pembesar-besar ulama Indonesia. Wa min muassisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan termasuk di antara beberapa orang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Wa yaudahi Nahdlatul Ulama jam'iyatun, organisasi ma'rufatun yang sudah kita kenal. Bi quwwati tamassuki, kita kenal dengan kuatnya berpegang teguh bi sunnati khatamin nabiyyin, dengan sunnahnya nabi yang terakhir. Wa syiddati i'timadihim, dan kuatnya pegangannya ahli sunnah wal jamaah ala fiqh salafin,
atas garis-garis ulama salaf mereka as-sholihin yang soleh. Mereka berpegang teguh pada ulama salaf. Jadi teorinya agama Islam itu ketika zaman Nabi itu lamun orang Islam saja. Orang Islam zaman Nabi itu diibaratkan kalau mobil itu dari keluar dari dealer, jadi masih normal semua, nggak ada keluar busi, nggak ada keluar pentil, tekstur. Itu apa umat Islam zaman Daniel. Ketika Nabi wafat, terus diteruskan oleh tabi'in, itu masih normal mesin, masih 40 tahun. Nah, mobil setahun kan masih ngebut kan. Tabi'in terus sampai setelah Rasyidin selesai, diteruskan oleh generasi seterusnya sampai sekarang kebayang 1440 tahun. Geus awas naon penyokna mobil nubusi nang adat, nuban geus kudur, ya, nuali nang sabar kali ganti. Artinya orang-orang Islam sekarang dengan Islam dan sahabat beda. Makanya banyak ajaran-ajaran Islam yang dulu pada zaman sahabat tidak ada, zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, yang konon menurut mereka disebut bid'ah dolalah itu mereka tidak menyadari bahwa kehidupan zaman sahabat dengan kehidupan zaman kita beda. Dulu zaman Nabi tidak ada madrasah, tidak ada perguruan tinggi, ya. Belajarnya di masjid itu lantainya juga pasir. Jadi sekarang kalau kepengen niru Nabi, masjidnya jangan dirapi, pakai pasir. Itu niru Nabi, masjid. Jangan pakai atap kalau pakai genteng mewah itu jangan. Pakai apa itu daun kelapa aja. Inilah perkembangan kondisi umat Islam. Jadi zaman Imam Rafi'i nggak ada, yang zaman Imam Nawawi nggak ada. Penyampaian saya barangkali ada yang mengukur di Rasul hari bisa dijawab atau bisa utang di Bika sasi pertarusan di Nuwun Jalmi anu beresok ngacung maka jadi 3 rawangi Pak Kapolsek dari Pak Kapolsek 2 sisi ini sesi di paling gitu kan bikin badan pasti kasar Pak. Nami sebutkan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi di Karawangi, nami Nami di Kamulin. Langsung aja kasih pada dengan kalau Al-Waqos, anak yang kapasitasku Pak Kiai. Tadi disebutkan di pembahasan karena kaum Yahudi dibagi menjadi 70 bagian besok ya. Atau termasuk umatku dengan umat Nabi Muhammad juga kami dibagi menjadi 72 bagian. Sadayana lupa karena sawaga karena rata kecuali anu hiji nyata ahli sunnah wal jamaah. Terusan Nabi sentabis anu kumaha ari anu sunnah wal jamaah supados orang kalebet karena ahli sunnah wal jamaah. Sementara di organisasi mereka seueur aya Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, aya Muhammadiyah, aya Persis dan sajabina. Bahkan di kalangan ilmu sendiri katanya tadi bagi santri-santri yang sudah belajar ke luar negeri biasa membawa istilah atau gagasan anu rada-rada ahli sunnah. Jadi nukumaha anu supados orang kalau kan ahli sunnah wal jamaah teh nukumaha kita pakai topik kita kumaha. Terima kasih mengatur waktu untuk kesempatan kepada saya. Pertanyaan saya di luar yang dibahas tadi soal Jumatan, Pak. Saya pernah dengar ngobrol bahwa Jumatan di Indonesia kan tempatnya banyak. Satu desa ada yang 3 masjid. Kemudian ada di satu tempat yang mengatakan bahwa mazhab Imam Syafi'i
Beliau menganggap bahwa saya dari mazhab Syafi'i setelah sholat Jumat itu melaksanakan lagi sholat 4 rakaat. Itu ada di beberapa tempat, bahkan di daerah saya pun ada. Tetapi ada juga kebanyakan di kita yang paling melaksanakan atau pada sholat Jumat itu. Nah ini saya pernah baca juga bahwa mazhab Imam Syafi'i dalam Imam Syafi'i itu dalam satu tempat itu hanya satu masjid. Nah, apabila ada satu dua masjid di dalam satu kota itu, maka yang sah Jumatannya itu adalah yang pertama atau yang lebih dulu melaksanakan. Yang keduanya itu dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Nah, sedangkan di kita satu desa kadang 3 tempat. Kita tidak tahu mana yang lupa. Apakah kita harus dengar dulu atau kita kan nggak bisa nih. Di bang saya orang-orang ini pertanyaan buat saya aja ya. Yang lain kan mungkin yang para ini kumpulan para kiai. Kalau saya kan bukan kiai. Izin Pak Kiai. Saya dulu juga pernah kita itu juga nggak hanya beberapa kita atau di kampung sama saya kan sampai kalau dulu ngajinya. Jadi ini sore balik besok sampai itu. Itu juga kebetulan tetangga rumah kiainya gitu, jadi bawa itu juga. Jadi seperti itu berkembang gitu bagi terutama di lingkungan kami di Polri Pak Kiai. Jadi pertanyaan benar ini mohon penjelasan Pak Kiai. Bagaimana sih bahwa saya ini yang mazhab Syafi'i, padahal kalau di luar tempat itu berarti kan sudah bukan mazhab Syafi'i lagi gitu ya. Nah ini bagaimana penjelasan kita kan awal dari saya nih bagaimana mohon penjelasan saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Makian Abdi Kawasan Ngawajan Pak Camat di Kecamatan Ketargan Abdi Dedi Supriyadi di Kecamatan selaku Kasih Desa. Ada 2 hal yang hendak saya pertanyakan Pak Kiai. Tadi sempat disinggung sama Pak Kiai tentang ahli surga, bahwa nanti kita akan bertemu Rasulullah di surga nanti. Pengalaman saya Pak Kiai ada 2, cuman sampai sekarang belum ketemu hikmahnya seperti apa. Ini bukan ria atau apa. Saya pernah dikasih mimpi Pak Kiai. Saya pergi ke Arab di dalam mimpi tersebut, ketemu sama 4 orang, orangnya tinggi-tinggi banget. Saya ngobrol di Arab itu bahasanya bahasa Indonesia. Terus datang salah satu, 2 orang. Terus dikenalkan sama 4 orang tersebut. Ini Kang Dedi katanya, ini Nabi Muhammad. Cuman nggak diperlihatkan Pak mukanya. Beliau cuma tersenyum. Saya sempat salaman Pak sama Nabi Muhammad. Nggak tahu belakangnya siapa. Apakah itu mimpi tersebut merupakan permainan jin atau emang benar-benar saya ketemu Nabi Muhammad? Terus yang kedua Pak, biasa sekali mimpinya Pak. Yang kedua saya mimpi masuk Gua Hira Pak. Udah lama, terus di dalamnya emang ada salah satu orang, nggak jelas Pak, cuman berbayang hitam. Terus orang tersebut mengatakan tetap bahasa Sunda Pak. Jadi coba pelajari itu yang ada di dinding gua tersebut. Ada ayat suci Al-Quran. Saya ingat Pak, waktu mimpi ayat Al-Quran itu apa gitu. Tapi pas bangun saya lupa. Seperti itu artinya apa? Sampai sekarang saya masih penasaran. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayatul beralasan nugahihi narasan di sunnah wal jamaah itu mah itu dalam dijelaskan
Jadi hancau gambar berarti membahas sahah hari ahli sunnah wal jamaah. Berangkat tina hadis tadi. Sataf tariku umati bakal pecah belah, nanti bagi-bagi pecah dari pemikiran, dari kebudayaan, dari cara macam-macam. Aliran di Indonesia kalau dijumlahkan, dan Indonesia paling negara paling doyan aliran apa saja itu masuk di Indonesia. Sampai yang ngaku nabi aja, yang ngaku Jibril itu ada proses. Jadi saking banyaknya aliran. Oleh karena itu kita mengambil semua itu harus ini. Nanti kita bahas berbab nanti adalah secara detail ahli itu maknanya apa, sunnah kalau maknanya, jamaah kalau maknanya, amaliyahnya bagaimana. Hatam ini insya Allah paham dan Bapak harus hatam. Dan itu alhamdulillah berarti Bapak yang di Karawang ini sudah mulai tertarik dengan bahas ini. Dan yang kedua, Pak Kapolsek ini kiainya polisi. Jadi soalnya yang ditanyakan kok bukan keamanan, ditanyakan masalah sholat Jumat. Jadi kiainya polisi. Jadi begini Pak Kapolsek, dalam mazhab Syafi'i itu ada aturan tidak boleh adanya ta'addudul Jumat. Ta'addudul Jumat itu dalam satu desa ada jumatan yang lebih dari satu, tapi itu ada syarat-syaratnya. Artinya boleh ta'addud Jumat asal memenuhi syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka ta'addud atau berjumlahnya jumatan itu jadi masalah. Nah, syarat-syaratnya diantaranya tempat tidak cukup. Jadi masjid yang satu dan tidak cukup, maka masjid yang itu tidak masalah. Mau bareng, mau duluan, mau apa, sah semua. Atau tempatnya jauh. Jadi misalkan itu sajaunya, sajau cuma di dekat Karawang ini, dekat apa? Kecamatan kan jauh. Jauh sekali kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, jarak segitu kan jauh. Misalkan, kalau dia nggak dekat ya berarti masih. Dan standarnya dalam kitab itu adzan kedengaran. Ketika adzan itu masih kedengaran, itu berarti masih dekat. Tapi adzan nggak pakai speaker. Kalau adzan pakai speaker, itu dari 1 kilo, 2 kilo masih kedengaran. Itu dari standar. Dan diantaranya hal yang memperbolehkan itu terjadinya ketidakkompakan masyarakat sehingga tidak bisa disatukan dalam satu masjid. Itu boleh mendirikan Jumat beda-beda. Dan diantaranya lagi timbul peperangan, terus apa lagi. Nah, kalau seandainya tidak ada masalah itu, masjid yang satu masjid cukup, kemudian tidak ada peperangan, kemudian jarak dekat semua, kemudian bikin Jumat kafilah itu, maka yang sah seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolsek, yang sah itu yang dulu dihitung sholatnya. Allahu Akbar. Itu yang dulu mana? Lah terus kita kan sholatnya udah tahu yang dulu mana yang akhir mana. Ini siapa yang tahu? Ya kalau ragu-ragu, ya udah jalan solusinya kita sholat zuhur lagi. Itu solusi. Jadi tidak wajib, ya. Misalkan di satu desa cuma banyak, kemudian langsung harus sholat zuhur, tidak mesti. Kadang-kadang memang tidak muat, mesinnya tidak cukup. Nah kalau misalkan masjid sudah di tingkat masih dan masih di jalan-jalan, masih di halaman itu, makanya itu berarti boleh mendirikan Jumat lagi di masjid. Misalnya pada intinya mazhab Syafi'i memandang bahwa Jumatan itu adalah syiar Islam. Jadi kalau syiar itu harus dilakukan bersama-sama, seperti sholat Id itu juga syiar. Jadi tidak boleh sholat Jumat di tajuk-tajuk masing-masing, tidak kelihatan syiar. Supaya Islam terkelihatan ya Jumatnya bersatu. Nah itu tergantung pemimpin-pemimpin daerah itu bagaimana caranya supaya menyatukan mereka dalam satu Jumatan.
Di antaranya orang-orang sedesa itu yang punya potensi menjadi khatib, yang sudah memenuhi syarat, dikasih kesempatan untuk khotbah, untuk imamin, kalau yang memenuhi syarat, supaya mereka mendirikan jumatan sendiri. Jadi mimitina mendirikan jumatan seorang teh sebab anak yang jadi imam jadi tidak ditampung. Kata dia yang dulu mana masan sah. Harus kita pakai standar fikih. Harus pakai standar fikih. Sebentar.